Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani sedang berada di lahan D calon bibit untuk varietas Tajuk SW ya teman-teman. Di sini tanaman sudah berusia 9 HST. Seperti prediksi nanti di usia 10 HST akan biur bolo. Ini sudah 90% di usia 9 HST. Bisa dilihat di sini tanaman sudah ada yang tingginya 3 cm, 2 cm, 1 cm dan ada juga yang mau tumbuh. Seperti perkiraan ya teman-teman. Ini penampakannya di pagi hari calon petani baru saja melakukan penyosroan untuk antisipasi pH tanah menurun ya bolo, karena sudah hampir biur kita lakukan sosrok. Nanti jika sudah biur semua berselang 2 atau 3 hari kita lakukan pemupukan yang pertama. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Bisa dilihat setiap hari diguyur hujan tetapi tanahnya bagus teman-teman, mupur atau masir. Bisa dilihat tanamannya juga mupus godong, alhamdulillah bagus untuk pertumbuhannya. Sementara waktu bisa dipantau terus untuk perkembangannya calon bibit untuk lahan D calon petani 99. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang masih sering bertanya, Om bibitnya dijual atau tidak. Untuk sementara waktu calon petani 99 belum berani untuk menjual belikan bibit Tajuk SW karena masih untuk memenuhi kebutuhan lahannya sendiri ya teman-teman. Karena masih proses pemula petani kecil. Nanti siapa tahu suatu saat nanti bisa bikin usaha jual beli bibit ya, amin. Tonton terus channel ini agar semakin berkembang. Nanti suatu saat akan jual bibit secara online varietas yang Tajuk SW, bisa kirim-kirim seluruh Indonesia bolo. Doakan saja. Oke, kita bahas untuk tanaman yang usia 9 HST. Dari jarak tanamnya, untuk jajar wayangnya, dan untuk perkembangannya sudah ada kendala atau tidak. Karena banyak dari teman-teman subscriber yang masih bertanya jarak tanamnya berapa. Nah, untuk antisipasi penyepraian pertama apa dan lain-lain bolo, monggo disimak. Yang belum subscribe bisa di subscribe, di like, di komen, dan di share bolo. Oke, calon petani langsung saja ke topik utama pembahasan bawang merah di usia 9 HST varietas Tajuk SW bolo. Oke. Nah teman-teman, seperti inilah penampakan dari tanaman bawang merah. Di sini masih terpantau aman dan terkendali, belum ada kendala ya teman-teman. Karena musim penghujan, di sini saat melakukan penyosroan calon petani juga tidak menemukan sesosok telur kaper sama sekali ya teman-teman. Tetapi ada uretnya saat dilakukan penyosroan tadi, nemu kisaran ya 10 atau berapa ya teman-teman. Nah, jika tanaman Anda tiba-tiba layu atau pertama sehat lalu tiba-tiba layu, silahkan dijabut tanamannya lalu cari di dalam tanahnya uret. Siapa tahu itu adalah penyebabnya uret ya teman-teman. Uret itu dari pupuk ya bolo. Kalau calon petani itu dari kompos, kalau tidak ya dari damen, karena bekas cabai pasti damennya membusuk. Nah, uret itu biasanya akan tumbuh atau akan muncul jika damennya itu sudah membusuk. Nah, jika tanaman Anda tiba-tiba layu, dijabut, dicari, siapa tahu penyebabnya uret itu. Kalau di dalam tanah, cara antisipasinya gimana Om? Nah, kalau calon petani 99 biasanya itu saat dilakukan pemupukan dicampur dengan rejen atau dicampur dengan apa ya bolo itu, rejen
Kalau tidak ya sejenisnya itu, pokoknya lupa saya namanya teman-teman. Nah, di sini telur koper tidak ada karena musim penghujan. Lalu terdapat uret dan kendala lainnya belum ada, alhamdulillah. Masih 2 itu teman-teman. Uret nomor 1 uret. Nah, kenapa di sini banyak uretnya? Ya karena bekas lahan cabai teman-teman. Tetapi di sini struktur tanahnya bagus karena padas bolo, bisa dilihat ya, banyak kerikil-kerikilnya, tapi pertumbuhannya juga bagus. Full biar bolo ya, belum full deh bolo. Sebentar lagi, besok biarnya. Nah, untuk perkembangannya gimana Om di musim penghujan? Nah, selagi masih proses pertumbuhan atau belum usia pemupukan kedua atau pemupukan ketiga, insya Allah tanamannya akan stabil bolo. Karena tanaman belum menyerap pupuk, karena usia segini makannya masih menggunakan bawang merahnya itu sendiri karena belum habis. Nah, nanti juga sudah dilakukan pemupukan pertama, itu baru bisa dilihat tanamannya itu bagus atau tidak jika umbinya sudah habis diserap oleh tanaman bawang merahnya. Nah, makanya itu calon petani sebelum melakukan pemupukan sudah dilakukan penyosroan seperti ini. Nanti jika saat melakukan pemupukan kita cek pH-nya terlebih dahulu stabil atau tidaknya. Jika stabil kita lakukan pemupukan yang pertama. Sehabis berselang 3-5 hari kita cek pH-nya lagi. Jika sedikit menurun kita sebar kapur dolomit. Berselang 5 hari, kan sudah 10 hari berselang, kita cek pH-nya lagi, kita hantam pemupukan yang kedua. Nah, fungsi dari kapur dolomit adalah untuk menyetabilkan pH tanah atau mengembalikan pH tanah yang menurun ya teman-teman. Makanya petani bawang merah wajib punya alat ukur pH tanah ya, untuk seperti itu. Cek dulu baru kita lakukan pemupukan. Jika turun ya kita jangan lakukan pemupukan, kita kasih kapur dolomit terlebih dahulu, pH stabil baru kita lakukan pemupukan. Kalau kita mainnya angen-angen, halah pH-ne apik iki, rabuk lho, ya gak temu bolo. Wong kadang dicek pH-ne wae ijek meleset apa meneh karo sing kira-kira. Belum selesai penggaritannya baru dapat 1 2 3 4 5 6 7 larik bolo, masih 3 larik lagi. Sembari istirahat membuat konten untuk para teman-teman subscriber calon petani 99. Kurang lebih seperti ini ya penampakannya, terpantau aman, tajuk SW. Banyak yang minat, banyak yang ingin beli produknya calon petani untuk bibit salah satunya ya, tetapi gimana ya teman-teman, mohon maaf karena belum bisa berbagi bibitnya karena ya terkendala pasokan untuk lahannya sendiri. Siapa tahu nanti bisa jual bibit, kirim-kirim seluruh Indonesia, doakan saja. Oke, kurang lebih ya seperti ini update-nya untuk perkembangan lahan D calon bibit calon petani 99 di usia 9 HST. Sesuai prediksi sudah 90% biar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus untuk channel calon petani 99 yang satu ini. Oke, bolo. See you next time.